تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل. Di antara bahaya-bahaya negatif yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika ilmu agama hilang, ketika ilmu agama sudah tidak lagi menjadi perhatian, yang pertama adalah husul khalal fil aqidah, yaitu akan terjadi keretakan akidah, kelemahan akidah, cacat dalam akidah, kehancuran akidah. Akidah yang merupakan prinsip dasar kehidupan umat manusia yang berupa tauhid peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi kesyirikan yang akan menghantarkan manusia kepada kehancuran. Di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bagaimana kaum musyrikin Quraisy menjadikan patung-patung mereka menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta, itu ketika saratil authan allati kanat fi qaumi nuhin fil arab ba'du, di mana berhala-berhala yang dahulunya disembah oleh kaum Nuh kembali diambil dan dijadikan standar permintaan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dikarenakan ilmu telah lenyap dalam kehidupan mereka, sehingga mereka beranggapan bahwa bisa meminta kepada Allah melalui perantara yang bernama patung. Di zaman ini pun, ketika ilmu sudah tidak lagi menjadi perhatian, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, maka kita lihat bencana di mana-mana terjadi, yaitu bencana akidah. Bukankah kepercayaan kepada Nyi Roro Kidul masih beredar di tengah-tengah masyarakat? Ruatan-ruatan desa masih banyak diselenggarakan oleh masyarakat. Bukankah keris-keris dan jimat-jimat masih menjadi senjata-senjata ampuh yang digunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang akidah yang benar? Bukankah anggapan kepada wali-wali, kepada imam-imam Syiah telah melampaui batas-batas kemanusiaan sehingga mereka menempati tempat-tempat ketuhanan? Bukankah masih banyak di antara kaum muslimin di masyarakat kita yang kalau mereka menyelenggarakan perayaan-perayaan, mereka menggunakan para pawang untuk menyetop hujan agar tidak hujan? Bukankah masih banyak ketika di antara kita menyelenggarakan panen padi, mereka harus menyiapkan segala-galanya hanya untuk persembahan kepada Dewi Sri? Begitulah akidah kita rusak dan hancur ketika ilmu agama sudah tidak lagi menjadi pusat perhatian kaum muslimin. Yang kedua adalah al-istighfaf bil ilmi wal ulama, menganggap ringan, menganggap remeh ilmu dan ulama. Bukankah para ulama-ulama kita
yang menjadi panutan ummah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik rahimahullah, dan Imam Abu Hanifah, serta ulama-ulama yang banyak sekali, sudah lagi banyak dilupakan oleh para pemuda-pemuda kita, anak-anak kita. Mereka lebih kenal dengan tokoh-tokoh pemain bola, mereka lebih kenal dengan tokoh-tokoh penyanyi, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Itu yang terjadi, yang pernah dikatakan oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah, ketika dia menjelaskan tentang apa yang terjadi di zamannya. Ini di zaman beliau. Bagaimana dengan zaman kita? Dia mengatakan, saran nasu fi zamanina yu'ayyibur rajul man huwa fawqahu fil ilm liyaran nas annahu laysa bi haja ilaih. Manusia di zaman kita ini, kata beliau, telah menganggap hina orang-orang yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan dia, agar orang melihatnya bahwa dia tidak butuh kepada para ulama. Sungguh mengerikan, banyak sekali di antara orang-orang di zaman ini yang meremehkan ilmu dan ulama, dikarenakan memang ilmu telah lenyap, ulama-ulama telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu jur'atul fusaq alal ilm, yaitu orang-orang fasik berani sekali berkata tentang ilmu padahal mereka bukan ahlinya. Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa beliau SAW bersabda, inna amamad dajjal sinin khadda'ah yukadzab fiha as-sadiq wa yusaddaq fiha al-kadhib wa yukhawwan fiha al-amin wa yu'taman fiha al-kha'in wa yatakallam fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala al-fuwaisiq yatakallam fi amril ammah. Di dalam riwayat lain dikatakan ar-rajulut taffah yatakallam fi amril ammah. Sesungguhnya sebelum munculnya Dajjal ada tahun-tahun di mana disebut tahun-tahun khadda'ah, tahun-tahun penuh kepalsuan, penipuan, di mana orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dijujurkan, dianggap jujur, dianggap benar, orang-orang yang amanah dikhianati, dan orang-orang yang berkhianat diberi amanah, dan di mana Ar-Ruwaybidah pandai berbicara. Ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa Ruwaybidah yang pandai berbicara itu? Beliau mengatakan, orang fasik yang berbicara tentang urusan umum. Di riwayat lain dikatakan orang ar-rajulut tafah, laki-laki yang bodoh berbicara tentang urusan umat yang begitu besar, dikarenakan mereka terlalu berani, lancang berbicara tanpa ilmu dalam hal ini. Yang keempat, wilayatud din min ghairi ahli, di mana agama dipimpin bukan orang ahlinya. Di mana Rasulullah SAW pernah memperingatkan hal ini. La tabku ala din idza waliyahu ahlu, walakin ibku alaihi idza waliyahu ghairu ahli. Jangan kalian menangisi agama saat ahlinya memegang kendali. Akan tetapi tangisilah agama saat yang memegang kendali adalah bukan ahlinya. Yang berfatwa adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki keahlian fatwa. Yang berijtihad bukanlah sekali-kali orang-orang yang mampu berijtihad, bahkan hanya orang-orang yang pandai orasi tanpa mengerti hukum-hukum istinbat dalam hukum-hukum Islam. Yang kelima adalah kathratul ma'arif wa qillatul amal, banyaknya ilmu-ilmu atau banyaknya pengetahuan-pengetahuan yang datang tetapi amal sedikit, sedikit beramal, sedikit bekerja. Di mana Ziyad bin Lubaid pernah berkata, dan Nabi SAW pernah menceritakan kepadanya, dzaka inda dhihabil ilm, hal itu terjadi ketika ilmu hilang. Saya bertanya, yaitu Ziyad bin Lubaid berkata kepada, ya Rasulullah, kaifa yadhhabul ilm wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, bagaimana yang kau ceritakan itu bisa terjadi di mana ilmu itu hilang? Padahal kami membaca Al-Quran, kami bacakan Al-Quran kepada anak-anak kami, anak-anak kami pun membacakannya kepada anak-anak mereka hingga yaumil qiyamah.
Maka Rasulullah SAW mengingatkan, "Thaqilatka ummuk ya Ziyad." Berat sekali ibumu hai Ziyad. "In kuntu la araka min afqahi rajulin bil Madinah. Awalaysa hadhil yahud wan nasara yaqra'una at-Taurat wal Injil la ya'maluna bi syai'im mimma fihima." Seandainya aku tidak melihat engkau termasuk laki-laki yang faqih di kota Madinah. Bukankah Yahudi, Nasrani membacakan Taurat dan Injil, akan tetapi mereka tidak beramal sedikit pun terhadap kandungan yang ada di dalamnya. Yang terakhir yaitu ittiba ahlil kitab. Kita menjadi pengekor ahlil kitab, pengekor Yahudi, pengekor Nasrani, di mana mereka terjaring orientalisme pun kita ikuti, sangat bangga kepada mereka, sehingga kita takut kalau bahasa kita tidak sama dengan bahasa mereka. Kita takut kalau pikiran kita tidak sama dengan pikiran mereka, sehingga sering kita coba-coba untuk samakan. Ada tasawuf Islami, ada filsafat Islami, ada macam-macam yang diislami-islamikan, yang padahal itu hanyalah pengekoran kita kepada ahlul kitab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak mungkin ridha Yahudi dan Nasrani kepadamu sampai engkau mengikuti millah mereka. Rasulullah SAW pernah mengingatkan hal ini untuk kita waspadai, jangan sampai kita terjerumus dalam hal ini. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu jura dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti perjalanan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sampai apabila mereka memasuki lubang biawak, kalian pun akan memasukinya. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Begitulah pengekoran kita terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, seakan-akan kita tidak bisa lewat dari permukaan